Xinian adik perempuan. Siapa adikmu? Apakah kamu pantas? Bukankah lebih baik jika kamu tetap di panti asuhan saja? Bukankah itu bagus? Mengapa kamu bersikeras kembali dan memperebutkan segalanya denganku? Saya tidak bermaksud melawanmu. Tolong biarkan saya pergi. Saya akan segera mati. Aku tahu. Kanker perut kan? Bagaimana rasanya Jing Yue? Vitamin yang kutukar untukmu. Apakah rasanya enak? Itu kamu? Jing Yue. Setiap detik kamu hidup, mengingatkanku bahwa aku bukan putri kandung keluarga Jing. Hanya ketika kamu mati, barulah kasih sayang semua orang akan diberikan hanya kepadaku. Cara pribadi. Putri kecil ibu, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan belum lulus, dan kau sudah menerima tawaran pekerjaan awal dari grup Gu. Perusahaan itu bahkan datang ke rumah kita secara pribadi. Kau benar-benar membawa kehormatan bagi ibumu. Benar. Ayah membelikanmu rumah di dekat grup Gu. Anggap saja hadiah. Setelah grup Gu resmi mempekerjakanmu, kita akan mengurus akta properti. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Tapi kakak, mengapa akhir-akhir ini kamu selalu merasa sedih? Bukan apa-apa, kakak perempuan menyiapkan hadiah untukmu. Aku sedikit khawatir tentang Jing Yue. Aku pergi menemuinya beberapa kali. Tapi dia menolak untuk kembali. Tuan Nyonya, Nona kedua telah kembali. Lihat, sudah kubilang dia tidak akan bertahan lama. Dia masih tahu cara untuk kembali. Jangan biarkan dia masuk dulu. Suruh dia berlutut di depan pintu. Minta maaf kepada Xinian dan Xie. Hanya ketika dia mengerti kesalahannya, barulah dia boleh bicara. Tunggu. Ibu, kau. Cukup. Selalu berdebat hari demi hari. Karena dia sudah kembali. Biarkan dia masuk. Jadi kau masih tahu cara kembali. Kau pasti tidak berhasil di luar sana. Kau enggan melepas kenyamanan hidup di keluarga Jiang kan? Jangan khawatir. Kehidupan keluarga Jiang Anda takkan kulewatkan sehari pun. Mengapa belakangan ini murung? Saya datang untuk mengambil surat penerimaan kerja dari grup Gu. Mereka mengirimkannya ke sini. Kau datang untuk mengambil surat penerimaan kerja dari grup Gu. Jiang Yue, apakah kau masih bermimpi? Seseorang di keluarga kita akan dipekerjakan oleh grup Gu. Tapi itu bukan kau. Itu Xinian. Apel. Begitu Xinian mencapai sesuatu yang baik, kau membuat masalah. Sudah cukup Jiang Yue. Grup Gu adalah perusahaan tingkat atas. Perusahaan terkemuka. Mereka hanya merekrut talenta luar biasa dari sekolah bergengsi. Hanya Xinian kita yang memenuhi syarat. Kenapa kamu mencoba ikut campur? Ayah ibu. Sebenarnya, nilai Jing Yue selalu cukup bagus. Jangan lupa, saat ujian masuk perguruan tinggi waktu itu, nilainya bahkan sedikit lebih tinggi dari Xinian. Itu hanya keberuntungan sesaat baginya. Xinian selalu menerima pendidikan alit. Hak apa yang dia miliki untuk masuk ke grup Gu? Apakah Anda begitu yakin surat penerimaan kerja itu milik Xinian? Itu bukan miliknya, mungkinkah itu milikmu? Lihatlah dirimu sekarang, penuh kebohongan, mengabaikan pekerjaan yang seharusnya, menindas adikmu, memukul kakakmu. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Selain nilai ujian masuk perguruan tinggimu, apalagi yang bisa kamu banggakan? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari Xinian pun. Ya, Xinian bersikap sopan. Sedangkan saya hanyalah seseorang yang keluar dari panti asuhan. Lahir tetapi kurang bimbingan orang tua. Tata krama saya sudah lama dimakan anjing liar. Jiang Yue, jangan bicara seolah-olah kita semua berutang sesuatu padamu. Ada begitu banyak anak di keluarga ini. Mengapa hanya kau yang dikulit? Kau harus merenungkan dirimu sendiri. Tidak tumbuh di keluarga Jiang. Itu adalah nasib burukmu. Keberuntunganmu buruk. Tetapi menargetkan Xinian tidak akan membantu. Siwan, apa yang kamu katakan diam? Ya, saya harus merenung dengan benar. Saya sudah berpikir keras. Dan alasan kesialan saya adalah terlahir di keluarga Jiang Anda. Saya mengalami 8 kali kehidupan yang sial untuk menjadi anggota keluarga Jiang Anda. Lihat, saat saya meninggalkan keluarga Jiang Anda, saya mengubah nasib saya yang akan mati muda. Kamu. Jing Yue, apa yang kamu katakan di sini? Ibu dan ayah masih di sini. Tuan dan Nyonya, Ketua Gu Jinjiao dari grup Gu, telah tiba secara langsung. Mohon segera undang beliau masuk. Ini sempurna untuk membiarkan orang keras kepala ini melihat apa itu dominasi sejati. Ketua grup Gu Jinjiao, 1 tahun setelah lulus dari universitas, menciptakan legenda bisnis, sosok yang melegenda. Mengapa dia datang ke sini secara langsung?
Ketua grup Gu. Gu Jinzhao telah tiba. Itu dia. Dia sebenarnya adalah ketua grup Gu. Ketua Gu. Ketua Gu. Halo, saya dari grup Jiang. Jiang Goe. Halo Ketua Jiang. Hari ini aku datang terutama untuk putrimu. Ketua Jiang sangat berprestasi karena mampu membesarkan putri yang begitu luar biasa. Sinian, saya tidak menyangka ketua Gu datang sendiri ke sini untuk mengundangmu. Pergilah, cepatlah ke sana. Baiklah. Ketua Gu, ini adalah putri kami, Jiang Sinian. Nona Jiang benar-benar muda dan menjanjikan. Terima kasih atas pujiannya Ketua Gu. Maaf telah merepotkan Anda untuk datang langsung ke sini. Perekrutan eksekutif Anda tahu, selalu membutuhkan ketulusan. Ketua Jiang, Anda juga tahu bahwa bakat di industri kita harus segera direkrut. Ya. Tapi saya yakin, tidak ada yang bisa menolak tawaran dari grup Gu kan. Kehadiran Anda secara pribadi sungguh membuat kami merasa sangat terhormat. Apakah itu untukku? Surat penawaran kerja itu? Saya minta maaf, Tuan Jiang, putri Anda ini juga sangat luar biasa. Tetapi orang-orang yang direkrut perusahaan kami, semuanya adalah talenta tingkat atas. Tujuan saya datang kali ini adalah untuk Nona Jiang Yue. Jiang Yue. Jiang Yue. Ketua Gu. Saya Jiang Yue. Dia orangnya. Saya mengerti, langit sudah lama mengirim Anda, tepat kepada saya. Ketua Gu, apakah Anda salah? Bukankah Anda merekrut saya? Ya Ketua Gu, apakah Anda salah? Putri yang kami kembangkan dengan cermat, hanyalah Sinian, kualifikasi Jiang Yue. Bagaimana mereka bisa mengizinkannya bergabung dengan grup Gu? Tidak ada kesalahan. Jiang Yue. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Jadi Anda adalah ketua Gu. Payung Anda, saya belum sempat mengembalikannya. Sepertinya dia sama sekali tidak mengenali saya. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Materi yang Anda minta Profesor Anda, serahkan kepada kami. Dewan Direksi dengan suara bulat menyetujuinya. Grup kami sangat membutuhkan talenta terbaik seperti Anda. Grup Gu bersedia mendirikan lembaga penelitian khusus untuk Anda dan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan. Selama Anda bergabung dengan kami, kondisi apapun, kami bisa setuju. Nona Jiang, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Lembaga penelitian grup Gu, semuanya adalah yang terbaik. Mereka benar-benar mendirikan satu lembaga independen untuk Jiang Yue. Bagaimana dia bisa punya paten? Baiklah, saya menerima tawaran pekerjaan Anda. Namun, saya punya rekan penelitian yang ingin saya diskusikan secara rinci dengan Anda. Kalau begitu, apakah anggota keluarga Anda perlu mendiskusikannya? Mereka bukan keluarga saya. Ketua Gu, saya seorang yatim piatu. Kamu, Jiang Yue, apakah Anda menderita ketidakadilan di keluarga Jiang? Karena memang begitu adanya. Grup Gu, 3 properti yang kami siapkan untuk dihadiahkan, dan kerjasama senilai 10 juta, akan kami tarik kembali. Ketua Gu, anak ini hanya sedang merajuk. Ketua Jiang, karena talenta yang baru direkrut oleh perusahaan kami, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang Anda, kami akan permisi dulu. Ketua Gu, Bagaimana ini mungkin? Dia pasti menggunakan semacam trik. Mungkin. Paten yang disebut-sebut itu dibeli saat ini di internet. Bukankah banyak yang tersedia? Ibu, apakah menurutmu jika patennya palsu? Apakah grup Gu tidak akan bisa mengetahuinya? Siwat, perintah grup Gu dikirim karena Jiang Yue. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bawa Jiang Yue kembali padaku. Bakat terbaik. Itu tidak mungkin. Jiang Yue, kamu hanyalah orang hina yang dibenci. Kamu bermimpi melampauiku. Benar sekali, kami menyiapkan sesuatu untuk Anda, sebuah gedung laboratorium. Institut Penelitian Grup Gu. Masuklah.
Halo Direktur Jian. Halo Direktur Jieng. Direktur, Ya. Mulai hari ini, Anda adalah direktur lembaga penelitian ini. Teman Anda adalah wakil Anda. Di sini, Anda memiliki otoritas mutlak. Semua peralatan eksperimen di sini, hingga saat ini adalah kelompok yang paling canggih. Jiang Yue. Saya menunjuk Anda sebagai kepala bagian litbang perusahaan GUE. Agen perpanjangan sel induk yang Anda kembangkan memang efektif. Itu sudah mulai diproduksi. Tapi saya curiga, Anda tidak hanya berhenti sampai di sini. itu benar. Setelah itu, kami dengan kecepatan tercepat mengembangkan obat yang dapat secara langsung mencegah penyakit degeneratif terkait usia. Namun, itu belum menjalani uji coba produksi massal. Guru memang benar. Jika Anda berada di tahun yang sama dengan saya saat itu, mungkin orang yang menjadi ketua pada usia 21 bukanlah saya. Senior Anda bercanda. Saya hanya beruntung. Jiang Yue, tidak masalah Anda tidak mengenali saya. Selama Anda berada di sisi saya, kita punya banyak waktu di depan kita. Mari kita lihat-lihat. Baiklah. Yueyu, satpam di pintu masuk mengatakan, anggota keluarga Jiang datang mencarimu lagi. Ini sudah hari kelima berturut-turut mereka datang. Mereka bersikeras ingin bertemu denganmu. Jiang Yue, apa yang Anda lakukan di sini? Ini adalah gaun yang kakak perempuan beli untukmu. Aku tahu, kamu tidak sering memakai gaun. Hadiah ulang tahun selama 5 tahun ini. Kakak perempuan akan mengganti semuanya. Tidak perlu. Saya sudah melewati usia untuk mengenakan gaun sejak lama. Sekarang, setelah saya meninggalkan keluarga Jiang, saya memiliki semua yang saya inginkan. Jiang Yue, beraninya kau berbicara kepada kakak sulung seperti itu? Apakah kau tahu bahwa gaun ini adalah merek mewah papan atas? Kakak sulung biasanya bahkan tidak tega memakainya sendiri. Jadi kenapa? Hal-hal yang dia berikan kepada saya harus berterima kasih selamanya atas. Dan mungkin, saya harus berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Bagaimana caramu berbicara? Kakak sulung, bukankah sudah kubilang padamu? Dia sosok tak tahu budi yang takkan bisa dijinakan. Siwan, siapa yang menyuruhmu berbicara kepada adikmu seperti itu? Jiang Siwan, dulu saat itu ulang tahun Anda. Saya tidak punya uang untuk membeli hadiah. Saya begadang siang dan malam, hanya untuk memenangkan medali provinsi. Saya bahkan tidak membayar biaya kuliah saya. Mampir ke toko emas dulu untuk membuatkan Anda gelang dan memberikannya kepada Anda. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah lupa? Maafkan aku Jiang Yue. Kakak perempuan tidak tahu saat itu. Kakak perempuan juga. Jangan bilang Anda tidak tahu. Dan jangan coba-coba. Sekadar sandiwara kepedulian saudara di depan saya. Saya akan mengatakannya lagi. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya hubungan dengan keluarga Jiang. Jiang Yue. Jiang Yue, kakak sulung. Lihat dia sekarang. Betapa sombongnya dia. Dia hanya beruntung dan mendapatkan paten itu saja. Ketika dia kehilangan nilainya, dia akan ditendang keluar oleh grup GUE. Dan dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Siwan, kamu adalah kakak laki-laki Jiang Yue. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Bagaimana kamu memperlakukannya selama bertahun-tahun ini? Aku. Ini adalah buku harian Jiang Yue. Lihatlah sendiri. Rasa bersalah ini kutanggung sendiri. Aku hampir tidak sanggup menanggungnya lagi. Siwan, kamu adalah kakak laki-laki Jiang Yue. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Bagaimana kamu memperlakukannya selama bertahun-tahun ini? Aku. Ini adalah buku harian Jiang Yue. Lihatlah sendiri. Rasa bersalah ini kutanggung sendiri. Aku hampir tidak sanggup menanggungnya lagi. Aku ingin melihat bagaimana aku telah menyalahinya. Hari ini adalah festival ke-9 ganda. Seluruh keluarga pergi berperahu di danau bersama. Ini adalah pertama kalinya saya pergi bermain dengan keluarga saya. Semua orang di keluarga bersenang-senang. Hanya saja cuaca berubah terlalu cepat. Saya sedikit khawatir semua orang akan sakit. Aku hanya tidak melihatnya saat itu. Itu tidak disengaja. Dia pasti menulis di buku hariannya bahwa dia memakiku kan. Saya tidak menyalahkan kakak sulung. Saya tahu. Dia pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya terlalu khawatir tentang Sinian. Tapi hujan hari itu sangat deras. Saya sangat kedinginan. Lain kali bisakah Anda tidak meninggalkan saya sendirian?
Kakak sulung saya adalah seorang jenius medis terkenal. Dia seorang diri mengelola rumah sakit besar. Dan dia memiliki lembaga penelitian khusus sendiri. Biologinya pasti luar biasa. Aku sangat ingin mendiskusikan penelitian dengan kakak tertua. Kakak tertua, ketika kamu pergi, kamu lupa mengambil proposal proyek. Aku sengaja membawakannya untukmu. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Apakah kau tahu berapa nilai proyek ini? Harganya? Kau sangat ceroboh. Bagaimana jika kau menghilangkannya? Apa yang akan kau gunakan untuk mengganti rugi? Kakak tertua, aku... Cepat dan pergi sana. Jangan tunda pekerjaan penelitianku. Sebenarnya, aku ingin memberitahu kakak tertua tentang proyek penelitian ini. Profesorku juga berpartisipasi. Aku memasukkan saran dari pembimbing ke dalam proposal proyek. Berharap dia bisa berhasil. Pantas saja, proyek itu tidak pernah selesai. Setelah hari itu tiba-tiba selesai. Yaitu aku. Aku salah menyalahkannya. Konferensi promosi investasi internasional di Kota Hai. Dia benar-benar bisa menghadiri acara seperti ini. Apakah kamu berbicara tentang Ketua Jiang kecil? Ketua Jiang, apa kamu belum tahu? Dia sekarang adalah Grup Lead Bank Grup Gul. Direktur utama. Dia adalah tokoh utama yang disayangi Grup Gul. Grup Gul hanya mengandalkan salah satu patennya. Menghasilkan 9 digit dalam 1 bulan. Apel. Sulit dipercaya bukan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dia masih seorang mahasiswa sarjana. Sungguh perbandingan adalah pencuri kegembiraan. Beberapa perusahaan besar baru-baru ini, semua mencoba segala cara untuk merekrutnya. Aku dengar dari ayahku. Ansheng Pharmaceutical. Tapi mereka menawarkan 300 juta. Bahkan itu tidak bisa merekrutnya. 300 juta, hanya untuk beberapa hal yang dia teliti. Apakah dia bernilai uang sebanyak itu? Kakak, kamu mungkin tidak tahu, karena berada di industri hiburan. Otaknya itu. Di kalangan R&D, benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Kakak tertua. Aku dengar baru-baru ini di kalanganmu, ada perusahaan bernama Grup Gul. Membuat gebrakan besar, Grup Gul selalu memiliki kehadiran yang signifikan. Hanya saja, mereka baru-baru ini mengakuisisi bakat ilmiah. Aku belum sempat mencari tahu, siapa orang yang luar biasa ini. Kakak tertua sangat sibuk akhir-akhir ini. Ya. Aku baru-baru ini menghubungi orang-orang di luar negeri. Aku ingin memberikan laboratorium R&D kepada Jiang Yui. Siapa? Jiang Yui. Kakak sulung, apakah kau gila? Karena terlalu sibuk, kau memberikan laboratorium kepada Jiang Yui. Apa kau sudah lupa? Ekspresi sombongnya. Dia sekarang memiliki milik Grup Gul. Laboratorium khusus. Aku tahu dia sudah tidak membutuhkan hal-hal ini lagi. Tapi, aku tidak punya cara lain untuk memberikan kompensasi padanya. Memberinya kompensasi untuk apa? Dia sendiri cemburu pada Xinian. Itu sebabnya dia ditinggalkan dan mengganggu orang. Apa hubungannya dengan kita? Xie, sebenarnya banyak hal tidak seperti apa yang kita lihat di permukaan. Titik koma itu tidak sesederhana itu. Aku belakangan ini merenung. Apakah kita terlalu keras padanya? Dia berada di keluarga kita. Di keluarga Jiang kita selama 5 tahun, tanpa biaya hidup. Dan tidak ada satupun dari kita yang menyadarinya. Sekarang ibu dan ayah membawa Xinian ke luar negeri untuk bersantai. Khawatir dia mungkin karena insiden surat penerimaan Grup Gul. Merasa sedikit pun tidak senang. Tapi bagaimana dengan Jiang Yui? Tidak ada satupun dari kita yang pernah peduli padanya. Kakak sulung. Untuk apa kita peduli padanya? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa penculikannya disebabkan oleh nasib buruknya? Selain itu, jika dia tidak mendapat perhatian, itu karena dia sendiri tidak berusaha cukup keras. Dia lebih rendah dari Xinian dalam segala hal, tidak berusaha keras. Jika dia tidak berusaha keras, mungkinkah dia jadi juara 1 seleksi masuk universitas? Jika dia tidak berusaha keras, mungkinkah dia saat masih di universitas telah menerima tawaran dari perusahaan nomor 1 di negeri ini, Grup Gul? Xie, sepertinya kita tidak pernah memperlakukan Jiang Yui sebagai saudara perempuan sungguhan. Mata kita hanya tertuju pada Xinian. Tapi bagaimana dengan Jiang Yui? Kita tidak pernah peduli padanya. Kita tidak pernah tahu apa yang benar-benar dia butuhkan. Mengapa kita perlu menanyakan apa yang dia butuhkan? Apakah dia tidak punya tangan dan kaki? Atau apakah dia tidak punya mulut? Kakak, apa yang dia butuhkan? Mengapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Apa hubungannya dengan kita? Xie. Kakak tertua, aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Dulu, kamu dan Xinian bilang kalian melihat dia mencuri uang, yang menyebabkan ibu menghukumnya. Dia tidak pernah menerima biaya hidup setelah itu. Apakah kamu benar-benar dulu melihat dia mencuri uang? Kakak sulung, sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu? Aku tidak ingat. Tidak ingat. Kamu tidak tahu, tapi aku tahu.
Yang mencuri uang saat itu sama sekali bukan Jiang Yue. Itu adalah kamu. Kalian dan Xinian melakukannya hanya demi kesenangan. Itu hanya lelucon yang kalian lakukan padanya. Tapi apakah kamu tahu betapa banyak kesulitan yang dia alami karena lelucon seperti itu? Cukup. Lihat sendiri. Apel. Era apa ini? Masih menggunakan buku harian untuk mengeluh. Ini tahun ketigaku sejak kembali ke rumah. Kakak kedua memiliki bercak papula besar di tubuhnya. Minum banyak obat tidak membantu. Jika dibiarkan terlalu lama, perlahan akan menjadi menular. Kakak kedua adalah bintang film. Dia sama sekali tidak boleh memiliki bekas luka di wajahnya. Aku harus segera menemukan resep obat tradisional Tiongkok. Jadi papula ini disebabkan oleh stres dan pola makan tidak teratur. Bibi Wang, tolong ikuti daftar ini dan beli beberapa obat. Ini adalah uang yang aku tabung. Nona kedua. Seserius ini, apakah Anda benar-benar tidak akan memberitahu Nyonya dan yang lainnya? Mereka tidak akan mempercayai saya. Jika kita menunda lebih lama, lagi akan terlambat. Kalau begitu, kamu pergi membelinya dulu. Aku akan memasaknya menjadi bubur nanti. Mereka tidak akan tahu. Jadi aku yang menulari seluruh keluarga. Itu aku. Jiang Yue yang menyembuhkan kami. Namun aku salah menuduhnya. Untungnya semua orang sudah hampir pulih. Jika aku memasak lebih banyak masakan obat, mereka seharusnya sembuh total. Bau apa itu sangat mengerikan. Ruam merah di tanganmu. Mengapa itu terlihat persis seperti yang kumiliki beberapa hari yang lalu? Sebelum kau datang ke rumah kami tidak mengalami situasi ini. Aku tahu sekarang. Apakah kau menyebarkan infeksi itu? Tidak bukan? Tidak perlu menjelaskan. Aku tahu itu beberapa hari terakhir ini. Mengapa seluruh keluarga mulai terkena ruam? Jadi kau yang menulari kami semua. Ibu cepat kemari. Baiklah. Ruam yang dialami seluruh keluarga kami. Semuanya disebarkan oleh Jiang Yue. Itu sama sekali bukan alergi. Itu semua ulahnya. Dia menulari seluruh keluarga kami. Aku tidak. Bagus Jing Yue. Aku tahu kamu merencanakan sesuatu yang buruk. Keluar dan pergi ke ruang isolasi. Tidak ada makanan selama 3 hari. Ibu. Kakak sulung, saat itu aku benar-benar berpikir, dialah yang menyebarkan infeksi itu. Aku tidak sengaja menuduhnya secara salah. Kakak sulung, aku tahu aku melakukan kesalahan. Itu. Akulah yang menulari anggota keluarga dengan penyakit itu. Jiang Yue menyembuhkan kami. Namun aku salah menuduhnya. Bukan hanya ini. Terus tonton. Hari ini film kakak keduaku dirilis. Bonusku sudah cair. Aku membelikan tiket untuk semua orang di kelas. Aku harus mendukung box office kakak keduaku. Seorang teman sekelas benar-benar bertanya padaku, apakah kakak keduaku yang bintang besar itu memperlakukanku dengan baik? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Tentu saja kakak keduaku memperlakukanku dengan baik. Ada apa? Kakak, teman sekelasku adalah penggemarmu. Bisakah aku merepotkanmu untuk meminta tanda tangan untuknya? Enyahlah. Aku tidak punya waktu untuk memberikan tanda tangan untuk teman sekelasmu. Juga. Jangan beritahu siapapun di luar bahwa aku adalah kakakmu. Aku tidak punya adik perempuan yang memalukan seperti itu. Ayo pergi sinian. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Ya. Maafkan aku Jiang Yue. Aku minta maaf. Kakak sulung, aku tahu aku melakukan kesalahan. Ini semua salahku. Ketika mereka kembali, aku akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Aku telah berbuat salah pada Jiang Yue. Itu tidak berguna. Ibu tidak akan mempercayainya. Ibu adalah orangnya. Dengan prasangka terbesar terhadap Jiang Yue. Jiang Yue menjadi seperti ini. Kita semua memikul tanggung jawab. Aku lelah sekali. Yu, sudah selarut ini apakah kamu belum pulang? Kamu harus kembali dulu. Aku akan tinggal di sini sebentar. Aku akan mematikan lampu terakhir. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Pergilah.
Gu. Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Ketua Gul, mengapa Anda di sini? Saya lihat Anda tidak terlihat sehat. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku hanya lapar. Aku sibuk dan lupa makan. Anda punya masalah lambung, namun Anda masih tidak makan tepat waktu. Apakah Anda menyadari bahwa seiring waktu, itu bisa memburuk menjadi kanker lambung? Ketua Gu, bagaimana Anda tahu aku? Perusahaan melakukan pemeriksaan fisik tahunan. Anda saat ini adalah anggota inti Departemen Litbang Grup Gu. Jika Anda pingsan, Grup Gu tidak mampu menanggung kerugiannya. Ya. Kurasa aku terlalu memikirkan banyak hal. Aku pikir, Mulai sekarang juga, 3 kali makan harian Anda akan dimasukkan dalam penilaian kehadiran harian. Laporkan langsung kepada saya. Jika Anda gagal mematuhi gaji Anda akan dipotong. serius Ketua Gu? Perusahaan kita tidak memiliki kebijakan seperti itu. Mulai dari makanan yang ini. Sekarang sudah. Mengingat sumber daya finansial dan manusianya, bagaimana mungkin dia memilih di kehidupan sebelumnya? Sebidang makam bersamaku. Ketua Gul. Pemakaman Nanshan. Aku dengar Feng Shui di sana cukup bagus. Anda ingin membeli sebidang tanah pemakaman. Meskipun mengatakan ini tidak menguntungkan. Jika Anda benar-benar menyukainya, saya bisa meminta asisten saya segera memesankannya untuk Anda. Tidak perlu. Aku hanya punya kecemasan kecanggungan sosial. Aku hanya mencoba berbasa-basi. Baiklah. Sepertinya tidak harus mutlak makam di area tertentu. Lalu, mengapa dia di kehidupan sebelumnya bersikeras memperebutkan makam denganku? Saya tidak akan memperebutkannya dengan Anda lagi. Tolong jangan tertidur baik. Anda masih punya janji yang harus ditepati dengan saya. Apakah Anda lupa? Sebuah janji. Jika kita tidak bertemu karena makam. Apakah mungkin karena kau mencariku? Ketua Gul, apakah kita pernah saling mengenal sebelumnya? Jiang Yue. Anda ingat? Sudah lebih dari setengah tahun sejak kita bersatu kembali. Aku pikir kamu masih butuh waktu sebelum kamu mengingatku. Jiang Yue, kamu juga bilang bahwa kamu tidak akan pernah melupakanku. Aku pasti akan kembali menjemputmu nanti. Kamu tidak boleh melupakanku. Baiklah, jangan khawatir. Aku tidak akan melupakanmu. Kau adalah si Cengeng. Jiang Yue. 14 tahun telah berlalu. Aku bilang bahwa setelah aku dewasa, aku akan kembali dan menjemputmu. Tapi setelah aku mewarisi grup Gu, ketika aku kembali ke panti asuhan, tempat itu sudah dipindahkan sepenuhnya. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mencarimu. Jadi di kehidupan sebelumnya, kau menjemputku di tengah hujan deras. Jadi, kau adalah si Cengeng. Jiang Yue. Jangan tidur. Gul. Tuan Gu benar. Kenapa kamu menangis? Apakah karena aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Aku hanya terlalu bahagia. Syukurlah. Syukurlah semuanya masih tepat waktu. Kalau begitu, apakah kamu setuju Menyetujui apa? untuk menjadi pengantin si Cengeng?
Kau terlalu banyak berpikir. Kita baru saja bersatu kembali. Kurasa akan lebih baik jika kita mempertahankan hubungan yang serius, hubungan atasan-bawahan. Mengenai masa depan, Aku akan menunggumu perlahan. Sampai hari kamu bersedia. Penderitaan yang kamu alami di keluarga Jiang selama bertahun-tahun ini, aku juga akan menggantinya sedikit demi sedikit. akan dibahas nanti. Itu tergantung pada kinerjamu. Makan? Ya Tuhan, siapa yang tahan dengan ini? Kami kembali. Kakak sulung, kakak kedua, kakak perempuan sulung. Kalian semua ada di sini. Cepat lihat hadiah yang kami bawakan untukmu. Apakah ada satu untuk Jing Yue? Tidak, tidak ada. Mengapa kamu membentak Sinian? Si tak tahu terima kasih itu. Mengapa dia membutuhkan hadiah? Dia secara terbuka tepat di depan keluarga Gu, menyerat reputasi keluarga Jing dan menginjak-injaknya. Dan dia masih menginginkan hadiah. Ibu, apa yang ibu katakan? Jiang Yu bisa bergabung dengan grup Gu. Bukankah itu membawa kehormatan bagi keluarga Jiang kita? Apakah sesulit itu bagi ibu untuk mengakui dia luar biasa? Keluarga Jiang kita tidak kekurangan sedikit pun gengsi darinya. Jadi kenapa? Dia melihat kita membawa Sinian ke luar negeri dan menjadi cemburu. Dia ingin menggunakanmu untuk datang ke sini dan mendapatkan beberapa keuntungan. Ibu, Jiang Yu sekarang adalah kepala eksekutif R&D Grup Gue. Hanya 2 proyek penelitian memungkinkan Grup Gue menghasilkan lebih dari 300 juta dalam 1 bulan. Dia saat ini adalah sosok penting yang sangat dicari di industri ini. Dia sama sekali tidak membutuhkan apapun dari keluarga Jiang kita. Apa yang kau katakan? Sudah berapa lama Jiang Yu berada di Grup Gue? Dan dia sudah menjadi Departemen R&D, kepala eksekutif. Kakak sulung itu tidak mungkin benar. Itu sama sekali tidak mungkin. Kita bahkan belum berada di luar negeri selama sebulan penuh. Dan grup Gu memiliki begitu banyak orang berbakat. Bagaimana mungkin dia bisa begitu lancar naik ke posisi itu? Dia tidak tahu apa-apa. Yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah membenamkan diri dalam buku dan bermain-main dengan botol dan toples itu. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ibu, lihat, berita tentang grup Gue. Obat farmasi baru hasil pengembangan kini telah tersebar luas. Hak paten untuk agen baru ini sepenuhnya milik Jiang Yue. Bintang baru penelitian Jing Yue, mewakili grup Gu, mengumumkan voice berikutnya dari arah pengembangan obat terbaru. Mereka akan fokus terutama pada bidang kanker lambung. Grup Gu menyatakan dukungan kuat. Dia sekarang sepenuhnya kecewa pada keluarga kita. Kami bertiga sudah pergi menemuinya berkali-kali. Tetapi kami selalu diusir. Dia sama sekali tidak akan menerima upaya rekonsiliasi apapun dari kita. Tidak ibu dan ayah. Kita harus melakukan sesuatu. Apakah kita hanya akan melihatnya bangkit selangkah demi selangkah? Sinian, apa maksudmu dengan itu? Bagaimanapun juga Jiang Yu adalah kakakmu. Tidakkah kau senang dia baik-baik saja? Ayah, bukan itu maksudku. Maksudku adalah ini. Keluarga Gu dan kita adalah pesaing di industri yang sama. Jika kakak Yu membantu keluarga Gu dan mencuri begitu banyak pangsa pasar, mungkinkah dia sedang membalas dendam kepada kita? Balas dendam. Ibu, aku hanya menebak. Tapi pikirkanlah, kakak Yu selama bertahun-tahun di rumah. Keluarga hanya lupa memberinya biaya hidup. Kalian bersusah payah mencurahkan segala upaya untuk membimbingnya. Dia justru membuat kericuhan demi memutus hubungan dengan kita. Sekarang setelah dia mencapai kesuksesan dan memiliki pendukung yang kuat, dia tidak pernah sekalipun memikirkan kita. Sebaliknya dia mempertahankan hubungan yang begitu dekat dengan pesaing kita. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita masih bisa eksis di industri farmasi? Bagus Jing Yue. Dasar tak tahu terima kasih. Dia pasti membantu keluarga Gu untuk mencuri bisnis keluarga Jiang kita. Ibu, apa yang ibu katakan? Grup Gu sudah menjadi pemimpin dalam industri ini. Keluarga kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka sejak awal. Bagaimana itu bisa sama? Kakak tertua. Selama kakak Yu membantu grup Gu meneliti satu obat lagi, mereka akan mendapatkan satu bagian pasar lagi, dan keluarga kita akan kehilangan satu bagian. Di seluruh industri farmasi setiap hari ada penelitian dan pengembangan obat baru. Industri ini tidak pernah terbatas hanya pada 2 perusahaan kita. Cukup. Berhentilah berdebat kalian semua. Jika dia tidak mau kembali, biarkan dia bekerja di luar. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah dengan mengandalkan grup Gue. Xiao Chen mengambil cuti hari ini. Kamu satu-satunya yang tersisa di perusahaan. Antar aku. Kejamuan makan malam bisnis. Ketua Gul,
Tapi aku sudah sangat lelah karena bekerja lembur hari ini. Kalau begitu aku yang akan menyetir. Kamu perhatikan jalan. Aku takut gelap. Kalau begitu baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang sekalian. Gu Jinxiao, kau sedang merencanakan sesuatu. Xiao Chen benar-benar mengambil cuti. Aku tidak pernah bilang itu palsu. Kalau begitu, bolehkah aku mengantarmu pulang sekalian? Ya, Kalau begitu bolehkah aku mentraktirmu makan sekalian? ya, Kalau begitu sebelum aku berangkat kerja besok, bolehkah aku menjemputmu sekalian? ya. The film was translated and Kalau narrated begitu. by M Media. Bolehkah aku menjadi pacarmu sekalian? Ya. Si Cengeng, kau sudah belajar kebiasaan buruk. Sakit Jiang Yue, Ayo pergi. tunggu aku. Orangnya sudah datang. Lumpuhkan kedua tangannya untukku. Dan satu mata. Setelah pekerjaan selesai, aku akan memberimu 1 juta. Jangan khawatir. Jing Yue, orang-orang yang kutemukan kali ini semuanya baru keluar dari penjara. Yang lebih menghargai uang daripada nyawa. Aku ingin melihatmu tanpa tangan dan mata ini. Apa yang akan kau gunakan untuk melakukan penelitian? Jiang Yue. Tutup matamu. Apa yang kau lakukan? Tutup. Ini untukmu. Dari mana kau mendapatkan itu? Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Mengapa dia bersama Jing Yue? Bukankah kau bilang hanya ada satu wanita? Bagaimana dengan pria itu? Bos, pria itu terlihat ringkih dan lemah. Itu cukup mudah. Mungkin kita bahkan bisa menaikkan harga puluhan ribu. Tepat sekali, lakukan saja. Pergi. Berhenti. Apa yang kalian bertiga rencanakan? Apakah kalian mencoba merampok kami? Kau benar. Nah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, nyahlah sekarang juga. Aku bahkan mungkin mengampuni nyawamu. Sepertinya kau di sini untukku. Jiang Yue, bukankah ini terhitung sebagai kesempatan bagiku untuk pamer? Tapi mereka bertiga punya senjata. Apakah kau perlu aku memanggil bantuan? Tidak perlu. Beri aku 3 menit. Serang. Ketika aku pertama kali memulai, banyak orang ingin aku mati. Kalian beberapa orang ini. Kalian tidak sebanding. Cepat pergi dan tinggalkan. Tidak berguna. Dasar sekelompok pecundang. Ada apa? Aku baru saja melihat mereka tidak sempat menyakitimu. Seharusnya aku menerima beberapa pukulan barusan. Siapa yang menyewa orang selemah ini? Sakit kepala. Mungkin kondisi kronisku kambuh. Bantu aku berdiri. Aku akan segera baik-baik saja. Kalau begitu biarkan aku membawamu untuk beristirahat. Aku masih punya obat pereda nyeri di rumah. Tunggu aku. Halo, periksa untukku. Orang-orang di lantai bawah gedung apartemen Mingking Yuan itu. Siapa tepatnya yang mengirim mereka? Baiklah.
Jika mereka tidak mau bicara, gunakan beberapa cara pada mereka. Istri Yuyu. Cepat-cepat berikan aku obatnya. Kepalaku mulai sakit lagi. Gu Jingxiao, berapa umurmu? Masih menggunakan cara ini untuk menyelinap ke tempat tidurku. Aku bukan. Aku. Katakan kau tidak melakukannya lagi. The film was translated and narrated by M Media. Tidak, aku tidak berani. Itu semua nona ketiga dari keluarga Jiang yang menyuruh kami melakukannya. Gu Jingxiao, seorang pengusaha terkenal di negara ini, baru berusia 21 tahun, memimpin kerajaan komersial bernilai puluhan miliar, dari panti asuhan hingga kekayaan bersih puluhan miliar. Tuan Gu sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah menikah nanti dia akan menyerahkan semua asetnya kepada istrinya untuk dikelola. Ini untukmu. Mengapa? Semua hal baik di dunia ini milik Jing Yue. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak akan mengizinkannya. Dokter, orang tua saya dan juga bagaimana keadaan saudara perempuan saya? Ini terlihat seperti flu. Namun, sepertinya tidak ada di negara ini. Peristiwa influenza skala besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka baru-baru ini berada di luar negeri selama beberapa waktu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan itu? Kalau begitu pasti itu. Virus itu bermutasi di luar negeri. Ini sangat menular. Kita kaum muda sedikit lebih baik, tetapi orang tuamu sudah tua. Situasinya tidak optimis. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Jika mereka melewati periode ini seharusnya tidak ada masalah besar. Kal, menurutmu haruskah kita pergi mencari Jiang Yue? Situasi ibu dan ayah saat ini tidak terlalu optimis. Bagaimanapun juga Jiang Yue masih putri mereka. Benar, Jiang Yue selalu berhati lembut. Jika dia melihat ibu dan ayah seperti ini, dia pasti tidak akan tega. Baiklah, Siwan, kamu mantap dalam tindakanmu. Saya akan menyerahkan prosedur selanjutnya kepadamu. Adik laki-laki saya dan saya akan pergi mencari Yue Yu sekarang. Baiklah, kalian berdua pergi dulu. Ayo pergi. Kakak sulung, aku sudah terlibat dalam industri hiburan selama bertahun-tahun. Bahkan dengan dukungan keluarga, aku belum pernah memasuki gedung grup Gu ini. Benar, apalagi kamu. Bahkan saya hanya bisa masuk ruang resepsi di lantai 20 grup Gu. Jiang Yu sekarang benar-benar membuat grup Gu menyiapkan untuknya. Lantai 26 seluruhnya menjadi laboratorium pribadinya. Kali ini, giliran kita untuk menikmati kejayaannya. Benar. Ayo pergi. Baiklah. Halo, kami di sini untuk bertemu Jing Yue. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya janji? Kami tidak punya janji, tapi kami adalah kerabatnya. Saya adalah kakak perempuannya, dan ini adalah kakak laki-lakinya. Saya minta maaf. Nona Jiang dianggap talenta tingkat tinggi di perusahaan kami. Ketua Gu menginstruksikan bahwa dia tidak bisa ditemui tanpa janji. Dengarkan, aturan sialan macam apa ini? Tidak bisakah kau membuat pengecualian? Orang tua kami saat ini dirawat di rumah sakit karena penyakit serius. Jika karena dirimu, adikku tertunda dan tidak bisa melihat orang tua kami, bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Ini, kalau begitu silakan mendaftar, dan saya akan segera mengantar Anda ke sana. Terima kasih. Jiang Yu, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Aku hanya terlalu cemas. Beritahu keamanan, dan usir orang-orang yang masuk tanpa izin ke laboratorium ini. Keluar sini. Nona Jing, saya minta maaf. Mereka bilang mereka keluarga Anda. Itulah mengapa saya membawa mereka ke atas. Jing Yue, saya minta maaf. Kakak keduamu tidak bermaksud begitu. Dia hanya khawatir tentang situasi ibu dan ayah saat ini di rumah sakit. Jika kamu tidak kembali, kamu mungkin bahkan tidak sempat melihat mereka untuk terakhir kalinya. Apakah mereka mati atau tidak? Apa hubungannya denganku? Jiang Yue, aku tahu kau membenci kami, tapi ibu dan ayah, bagaimanapun juga mereka adalah orang tuamu sendiri. Tidakkah kau merasa sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Apakah ini penculikan moral? Pertama, aku dan keluarga Jiangmu sudah memutuskan hubungan kami. Kedua, jika kau ingin menculikku secara moral, Ragen yang baru saja kau pecahkan,
akan secara langsung menunda proses eksperimen kami. Selama waktu ini, pasien kanker perut yang tak terhitung jumlahnya akan meninggal. Mereka semua mati karenamu. Tidakkah kau merasa bersalah? Aku. Jing Yue. Saya minta maaf. Kakak keduamu, dia hanya memiliki temperamen yang cepat. Dia tidak bermaksud begitu. Dia memiliki temperamen yang cepat. Kau tidak cemas. Mengapa kau tidak menghentikannya? Saya minta maaf. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan adikku dengan baik. Kakak sulung. Sekarang, setelah kau meminta maaf, cepatlah pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Jing Yue, aku tahu penderitaan yang telah kamu alami selama bertahun-tahun ini. Aku juga tahu kamu tidak rela. Tapi aku yakin kamu selalu menjadi anak yang baik. Ibu dan ayah berada dalam kondisi kritis kali ini. Jika kamu benar-benar tidak bisa kembali, bukankah kamu akan merasa gelisah? Mengapa aku harus merasa tidak nyaman? Mereka pergi berlibur dan terinfeksi virus. Mereka pergi dengan siapa? Sinian. Dan siapa yang mereka coba senangkan? Sinian. Bagaimana keadaannya? Apakah mereka bersenang-senang? Mereka tidak menanyakan satu pertanyaan pun kepadaku dan bahkan membawakan hadiah untuk seluruh keluarga, kecuali untukku. Bukankah Shen Xiangyun juga mengatakan bahwa aku adalah anak yang tidak tahu berterima kasih dan sama sekali tidak pantas mendapatkan apapun? Kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah kalian pernah benar-benar memperlakukanku sebagai keluarga? Karena memang begitu keadaannya. Mengapa aku harus memohon belas kasihan kalian? Jika kalian benar-benar tidak mengerti arti dari memutuskan hubungan, maka aku bisa memberitahu kalian dengan jelas. Kalian bisa berpura-pura bahwa seluruh keluargaku sudah mati. Jing Yue. Jika kalian mengerti, pergilah dengan cepat. Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Kakak sulung, aku mohon padamu. Bisakah kamu kembali dan melihatnya saja? Apakah aku harus kembali hanya karena kalian memintaku? Apakah kalian sudah lupa bagaimana aku memohon kepada kalian saat itu? Saat itu, ketika adik laki-laki dan perempuan kalian yang baik menuduhku mencuri uang secara palsu. Aku sedang berlutut di tanah, memohon kepada kalian untuk membantuku menjelaskan kepada ibu. Apakah ada di antara kalian yang memperhatikanku? Bangun untukku, berlututlah dengan benar. Kali ini, aku tidak percaya aku tidak bisa memperbaiki kebiasaan burukmu mencuri barang. Kakak kedua. Jelaskan pada ibu, aku tidak mencuri apapun. Jangan jelaskan. Aku dan adikku sama-sama melihatnya. Kaulah yang mencurinya. Para saksi dan bukti semuanya ada di sini. Namun kamu masih berdebat. Baiklah. Sepertinya kali ini, jika aku tidak mengurungmu selama seminggu, kamu tidak akan bisa mengubah kebiasaan buruk ini. Jiang Yue, kakak kedua tidak tahu apa-apa saat itu. Aku pikir aku hanya bercanda. Kakak kedua meminta maaf padamu. Aku minta maaf. Permintaan maaf keluarga Jiang tidak akan kuterima. Itu hanya membuatku merasa jijik. Jing Yue. Dan kau. Bukankah aku memohon padamu saat seluruh keluargamu pergi bepergian? Saat itu, ketika kau mengunciku di kurungan isolasi, aku memohon padamu untuk tidak pergi. Dan kau, ibu, biarkan aku keluar. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ibu jangan tinggalkan aku sendirian. Kakak sulung, apakah itu kau, kakak sulung? Kakak sulung, cepat biarkan aku keluar. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kakak sulung, Siwan, pergi. Kakak sulung, aku di sini. Kakak sulung. Biarkan aku keluar. Kakak sulung salah. Kakak sulung minta maaf atas apa yang dia lakukan padamu. The Aku film tidak was menerimanya. translated Jing and Yue. narrated by M Media. Tidakkah kamu dengar Jiang Yue bilang dia tidak ingin melihatmu? Ketua Gu, masalah antara Jing Yue dan saya adalah urusan keluarga. Anda tidak punya hak untuk ikut campur, bukan? Urusan Jiang Yue adalah urusanku, urusan Gu Jinsao. Terlebih lagi, sebagai ketua grup Jiang, kamu tanpa izin membawa orang untuk masuk tanpa izin ke laboratorium grup Gu milikku. Aku bisa sepenuhnya menuntutmu atas kejahatan komersial dan menuntutmu. Ketua Gu, masalah antara Jing Yue dan saya adalah urusan keluarga. Urusan bisnis dan pribadi tak bisa dicampur adukan, kan? Jiang Yue bilang bahwa kamu bukan keluarganya. Bagaimana kamu bisa mengklaim itu urusan keluarga? Ketua Jiang, mulai sekarang, jika kamu berani mengganggu Jiang Yue lagi, aku akan memutuskan semua kerjasama di salah satu sektor bisnismu. Semua mitra kerjasama. Aku Gu Jinsao, bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Anda, Suruh keamanan untuk mengusir kedua orang ini keluar untukku. Mulai sekarang, tidak ada anggota keluarga Jiang diizinkan menginjakkan kaki di dalam area grup Gu. ya. Keamanan. Jing Yue. Jiang Yue, Lain kali kamu melihat mereka, usir mereka segera. Kau datang terlalu cepat. Kau mencuri kalimatku. Di depanku.
tidak perlu memamerkan kemampuanmu. Gu Jinxiao. Kapanpun, aku tidak berdaya. Kau selalu ada di sana. Si, Kakak sulung. Sekarang Jiang Yue membenci kita. Dia sama sekali tidak akan memaafkan kita. Sekarang bahkan grup Gue telah memasukkan kita ke daftar hitam. Apa yang harus kita lakukan? kami adalah orang-orang yang telah menyakitinya. Ini semua salah kami. Ibu dan ayah. Sinian. Sinian adik perempuan, mengapa kau bangun dari tempat tidur? Kau belum pulih. Kau tidak perlu melakukan hal-hal ini. Tidak apa-apa kakak kedua. Aku hanya merasa kasihan pada ibu dan ayah. Jika aku tidak pergi ke luar negeri bersamamu, kau tidak perlu menderita seperti ini. Anak baik. Apa hubungannya ini denganmu? Jangan terlalu memikirkannya. Benar Sinian. Ini bukan urusanmu. Selama kita dirawat di rumah sakit, apakah Jiang Yue datang menemui kita? Ayah. Jiang Yu dia. Dia cukup sibuk dengan pekerjaan. Begitu sibuknya sampai ibu dan ayahnya sendiri, yang hampir mengembuskan napas terakhir. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya. Mungkin kakak perempuan benar-benar sibuk. Apa yang membuatnya sibuk? Grupku memiliki begitu banyak talenta kelas atas. Dengan kemampuannya yang terbatas. Dia mungkin hanya boneka di sana. Mereka hanya menghargai gelarnya sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi itu saja. Dasar bodoh ini bahkan tidak bisa melihat itu. Ibu, sebelumnya, awalnya Kamilah yang gagal merawat Jin Yue dengan baik. Wajar jika dia tidak mau kembali. Hanya karena masalah sekecil itu, dia menyimpan dendam sampai sekarang. Jiang Guewei, lihatlah putri baikmu. Dia tumbuh sebesar ini, dan kami tidak membuatnya mati kelaparan. Hanya karena kami mendisiplinkannya sekali waktu itu. Dan lupa memberinya biaya hidup. Dia menyimpan dendam sampai sekarang. Jika aku tahu dia seperti ini sebelumnya. Waktu itu, seharusnya aku tidak membawanya kembali dari panti asuhan. Itu tidak benar. Anak ini sebelumnya cukup suka mengirim pesan. Aku bahkan memblokirnya. Apakah dia tahu kita dirawat di sini? Kakak sulungku dan aku pergi mencarinya. Dia bilang, apa yang dia katakan? Dia bilang dia sudah memutuskan hubungan dengan kita. Entah kita hidup atau mati. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa katamu? Makhluk jahat ini. Beraninya dia berbicara seperti itu. Aku, sudah lama kukatakan padamu dia tidak punya hati. Jika aku tahu dia seperti ini sebelumnya. Dulu, seharusnya aku mencekiknya sampai mati. Agar dia tidak sekarang membuatku marah setengah mati. Aku. Ibu, tolong jangan marah. Kesehatanmu belum pulih. Mungkin kakak perempuan hanya ingin membuktikan dirinya. Jangan bicara yang baik-baik tentang dia. Dia hanya ingin membuat kita marah sampai mati. Baru dia akan puas. Ibu, kita benar-benar telah menyakiti Jin Yuk sebelumnya. Adikku dan aku juga pergi mencarinya. Kami bahkan bertemu dengan Gu Jinjiao, ketua grup Gu. Meskipun ketua gue memiliki status yang mulia, apa yang sama sekali tidak bisa ia toleransi adalah seorang karyawan yang durhaka kepada orang tuanya. Dia pasti sudah membantumu membujuk Jiang Yue. Gu Jinjiao berkata, jika kita berani mencari Jiang Yu lagi, dia akan memutuskan mitra bisnis kita. Apa? Mungkinkah bahwa kamu salah bicara dan menyinggung ketua gue? Tidak, ayah. Tapi aku merasa dia sepertinya menyukai Jiang Yue. Karena dia bilang bahwa urusan Jiang Yue adalah urusannya. Apa? Aku bertanya-tanya mengapa sayap ini tiba-tiba menjadi begitu kaku. Jadi dia menjalin hubungan dengan seorang sugar daddy. Dia pikir dia dengan menjalin hubungan dengan Gu Jinjiao akan berjalan mulus. Orang macam apa Gu Jinjiao itu? Ketua grup Gu, perusahaan terkemuka di negara ini. Apakah dia benar-benar menyukainya? Dia hanya melihat bahwa dia saat ini masih memiliki nilai untuk dieksploitasi itu saja. Idiot tak berperasaan. Dia bahkan tidak bisa melihat ini, dan dia mempercayai ini. Ibu, Jiang Yue sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri. Sejak dia bergabung dengan grup Gu, 2 patennya memungkinkan pendapatan bulanan grup Gu melebihi 9 digit. Selain itu, dia sendiri sudah memiliki lembaga penelitian pribadi di lantai 26 grup Gu. Semua ini yang dia miliki, dia capai sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Apakah kamu mengatakan 2 obat baru yang baru-baru ini dirilis oleh grup Gue dikembangkan oleh Jiang Yue? Apakah dia memiliki bakat seperti itu? Jadi kenapa? Mungkin juga dia mencuri paten itu. Cukup. Kalian semua diam. Siwan, Jiang Yue adalah anggota keluarga Jiangku. Apapun yang terjadi, kita harus membuatnya kembali ke keluarga Jiang. Ketika dia kembali sebelumnya, bukankah kita gagal mengumumkan identitasnya sebagai nona kedua? Kamu katakan padanya, selama dia bersedia kembali, kita akan mengadakan perjamuan untuknya. Dan memberitahu semua orang
identitasnya sebagai nona kedua. Selain itu, dia juga akan menikmati hak waris keluarga Jiang. Terima kasih ayah. Aku akan pergi mencari Jiang Yu sekarang juga. Dia memperlakukan kita seperti ini, dan kamu masih ingin mengakuinya dan membawanya kembali. Apa yang kamu tahu? Mengingat status dan pencapaiannya saat ini, dia harus kembali ke keluarga Jiang. Jing Yue, mengapa kau tidak bisa saja mati dengan tenang di luar? Mengapa kau harus kembali dan bersaing denganku? Saat ini, pasar sudah memiliki pengobatan yang menargetkan kanker lambung. Operasi adalah satu-satunya metode kuratif, tetapi harganya mahal. Obat kemoterapi tersedia. Tegafur, Adriam Machine, Fluoruracil. Rencana kami adalah untuk memproduksi sesuatu yang mirip dengan antibodi monoklonal Vadixan. Jenis ini setidaknya menargetkan. Direktur Jian, mengenai penelitian dan pengembangan obat, Anda adalah ahlinya. Kata-kata Anda adalah keputusan akhir. Anda tidak perlu memberitahu kami istilah-istilah teknis ini atau apapun. Kami toh tidak memahaminya. Kami hanya ingin tahu satu hal. Maafkan aku. Aku juga tidak menginginkan ini. Aku juga tidak tahu mengapa kakak The film was menjadi seperti ini. translated and narrated by M. Aku hanya Media. berpikir, jika kakak tidak begitu luar biasa, dia tidak akan meninggalkan keluarga Jiang Kan. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini dengan benar. Aku benar-benar tidak sengaja mendorongnya. Sinian. Benar-benar kau. Kau baik-baik saja. Mengapa kau mendorongnya? Sekarang kau benar-benar menghancurkan keluarga Jiang. Dasar bodoh. Ayah memarahiku. Ayah tidak pernah memarahiku. Cukup ayah. Karena masalahnya sudah terjadi, menyalahkannya lebih jauh tidak ada gunanya. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Apakah kau punya solusi? Pergi mohon pada Jiang Yue. Tidak peduli tuntutan apapun yang dia miliki. Setujui semuanya. Setujui semuanya. Mulai hari ini, Anda adalah seseorang yang memiliki pendaftaran rumah tangga independen Anda sendiri. Ini berkat bantuan ketua Gu. Kita sepakat untuk tidak menggunakan gelar itu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Jin. Jin Xiao. Keduanya tidak benar. Bagaimana kalau nama yang kupanggilkan untukmu saat itu? Xiao. Baiklah. Kalau begitu, Yue, penampilan saya hari ini, bisakah saya mendapatkan traktiran makan dari Anda? Penampilanmu hari ini cukup bagus. Aku akan memberimu hadiah berupa makanan. Ayo pergi. Kau adalah kurir penjemputan khusus yang aku atur. Kau hanya perlu mengambil satu barang untukku. Apel, Jing Yu saat ini sedang meneliti laporan proyek tersebut. apa kau gila? Ini adalah rahasia besar. Jika aku tertangkap, aku akan membusuk di penjara. 5 juta. Selama kamu mendapatkannya, aku akan segera mengirimmu ke luar negeri. Tidak akan ada yang bisa menemukanmu. Ini, 6 juta. 1 juta ini adalah uang muka. baiklah. Bos, aku mengambil foto ini dan mencetaknya berulang kali. Uang yang kita bicarakan. Pembayaran dan barang sudah beres. Kamu harus segera pergi. Bos Jiang murah hati. Jing Yu, penghinaan yang kau timpakan padaku. Aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Ibu, kakak sulungmu berusaha keras hanya untuk mengeluarkanmu dari penjara. Kamu sama sekali tidak boleh lari di depan media dan melontarkan omong kosong lagi. Entertainment Weekly terbaru. Shen Xiangyun, istri ketua perusahaan Jing, dibongkar oleh putri kandungnya Jing Yue karena penelantaran yang disengaja. Sejak memasuki industri obat-obatan yang dimiliki Jing Yue kembangkan, telah berhasil memajukan pengembangan farmasi kota Hai. Dia bahkan disebut sebagai
Gadis jenius komunitas penelitian ilmiah, anak yang begitu luar biasa, ditelantarkan karena dendam pribadi orang tuanya. Reporter secara pribadi percaya, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Menjauhlah dariku. Kau, menjauh. Apa yang kau lakukan? Ibu, jangan sentuh aku. Jing Yue. The film was Ayo duduk. translated Ibu, and Ibu dengarkan narrated apa by yang M. ingin ku Media. katakan. Tenanglah, tenanglah. Sampah tak berguna. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku bilang kalian semua. Kalian semua sampah tak berguna, kalian semua. Kalian tumbuh dimanjakan dan istimewa. Berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk kalian? Kalian bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jing Yue. Apakah kalian pantas bagiku? Ibu, jangan bicara seperti itu. Jian Yu juga keluarga kita. Pernahkah kau melihat seorang putri yang mengirim ibunya sendiri ke penjara? Dia dan aku jelas bukan keluarga. Saat aku melihatnya, aku teringat Jing Guowei dan wajah jelatnya saat dia berselingkuh. Ibu, apa yang kau bicarakan? Keluhan antara kau dan ayah. Bagaimana kau bisa menyalahkan Jiang Yu untuk itu? Bahkan kau berani menentangku sekarang. Benarkah begitu? Langkah selanjutnya, apakah kau akan mengikuti contoh Jin Yue dan memutuskan hubungan denganku dan kabur dari rumah? Ibu, tolong tenanglah. Jangan biarkan kebencian terus membusuk baik. Kami semua adalah anak-anakmu. Apa anak-anakku? Kalian hanyalah sekelompok sampah tak berguna yang tidak bisa membantuku. Jika kalian memiliki kemampuan yang sama, seperti Jing Yue, apakah aku harus menderita penghinaan ini? Ibu, kamu, Diam. Di antara kalian semua, kau yang paling mengecewakanku. Kau dan Jin Yu sama-sama belajar penelitian ilmiah. Selain buku-buku tak berguna itu, dan berlarian sepanjang hari. Dia sama sekali tidak menawarkan bantuan. Tapi kau, aku menghabiskan banyak uang mengirimu ke luar negeri untuk menjadi siswa terbaik di RMIT. Kau bahkan tidak bisa melampauinya. Dan kau masih berani mengambil alih farmasi JN. Enyahlah dari pandanganku. Mulai besok, farmasi JN, kau dilarang mengelolanya lagi. Ibu, industri farmasi keluarga Jian. Aku selalu yang mengurusnya. Ayah juga menyetujuinya. Jangan gunakan dia untuk menekanku. Dalam bisnis perusahaan Jing, separuh uang itu milik keluarga Shenku. Aku bilang keluar. Maka kau harus keluar. Kalian semua keluar. Kalian semua sampah tak berguna. Kalian semua keluar. Ibu, Si. Pergi. Pergi. Jing Yue, aku benar-benar meremehkanmu. Kau masih bisa bangkit kembali bahkan saat diambang kematian. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Pasti masih ada kesempatan. Apa yang kau pegang di tanganmu? Ibu, aku tidak sengaja melakukannya. Aku mencari seseorang untuk mencuri proposal proyek Jing Yue. Itu juga berisi catatan penelitian dan pengembangan. Anak yang baik. Kau benar-benar kebanggaan ibumu. Ini adalah kesempatan kita untuk kesempatan terbaik menggulingkan Jing Yue. Ibumu tidak mencintaimu dengan sia-sia. Mulai hari ini, Jin Pharmaceutical adalah milikmu. Ibu, kau adalah anak yang ibumu pilih sendiri. Kau harus lebih kuat dari Jing Yue. Ya, jangan kecewakan ibumu. The film was
translated and narrated by M Media. Ikan sudah memakan umpan. Obat baru untuk kanker lambung bisa diluncurkan. Kak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ibu langsung membawa Siniam dan pindah. Ayah juga sangat sibuk dan kewalahan. Katakan padaku mengapa ibu saat itu melakukan itu. Apa yang dia pikirkan? Berhentilah memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu untuk saat ini. Fokus utama sekarang adalah masa kini. Keluarga yang baik-baik saja telah hancur berantakan. Selain itu, ibu masih memegang setengah dari hak properti grup Jing. Aku dengar dari bank bahwa ibu sudah mentransfer milik grup Jing. Lalu menurutmu, mengapa ibu membutuhkan begitu banyak uang? Ibu tidak hanya menginginkan uang. Ibu memberikan rumah sakit yang aku kelola dan lembaga penelitian itu kepada Jiang Xinian. Apa? Bukan hanya itu. Ibu dan Xinian entah bagaimana mendapatkan proposal penelitian dan mereka mengembangkan obat khusus untuk kanker lambung yang hampir identik dengan milik grup gue. Hanya kemanjuran dan namanya yang sedikit berbeda. Siaran langsung. Maaf, obat spesifik dari grup Jing diluncurkan bersamaan dengan Gu Pharmaceutical. Apakah benar seperti yang disarankan rumor bahwa Anda membenci putri kandung Anda, Jing Yue, dan sengaja menggunakan tindakan ini untuk menekannya? Mengenai Jing Xinian yang Anda adopsi, pola pikir macam apa yang Anda miliki terhadapnya? Mengapa Anda meninggalkan Jing Yue? Bolehkah saya bertanya, Jing Yue sekarang disebut sebagai ketua muda Jing setelah mencapai hasil yang cemerlang. Apakah Anda menyesal meninggalkannya saat itu? Terima kasih atas antusiasme Anda semua. Saya berharap dapat mengarahkan perhatian Anda ke produk-produk yang ditampilkan dalam konferensi pers ini. Dan putri saya, Jing Xinian, saya percaya bahwa di dunia ini ada banyak hal yang lebih penting daripada ikatan darah kekerabatan. Sama seperti Xinian dan saya, kami adalah keluarga yang dipilih oleh takdir. Xinian juga melakukan penelitian ilmiah. Hasilnya adalah yang kedua di seluruh provinsi. Dia adalah kebanggaan yang saya kembangkan secara pribadi. Nona Jing, silakan sampaikan beberapa patah kata. Selamat datang para rekan wartawan sekalian. Di acara hari ini, kali ini obat dengan khasiat khusus untuk kanker lambung dikembangkan bersama oleh saya dan para pengajar di institut tersebut. Mengenai proyek ini, kami sudah mulai mengerjakannya sejak lama, tetapi kami tidak pernah mengumumkannya secara publik. Tidak seperti grup Go yang beroperasi dengan gembar-gembor besar. Ini, kapan Jing Xinian mulai terlibat dalam penelitian ilmiah? Dokumen kemajuan eksperimental yang mereka kembangkan, selain beberapa pilihan bahan baku yang diganti dengan alternatif, secara praktis adalah salinan dari versi grup Gue. Bukankah itu ilegal? Itu mungkin tidak benar. Proyek obat baru grup Gu belum mengajukan paten. Selain itu, peluncuran mereka relatif terlambat. Jika benar-benar ada masalah, Departemen Hukum mereka seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama. Meskipun ibu mengeluarkanku dari laboratorium, aku tahu bahwa dokumen penelitian ini dibawa kembali oleh Jiang Xinian dari luar. Di seluruh kota Hai selain Jiang Yue, aku tidak tahu siapa lagi yang memiliki bakat ini. Kakak, apakah kau menyarankan bahwa ibu mencuri ini? Gila, benar-benar gila. Sampai saat ini, obat efikasi khusus kami telah mencapai pendapatan satu hari melebihi 3 juta. Karena efikasi obat sangat bertarget dan efeknya jelas. Meskipun efikasinya sedikit lebih rendah dari produk grup Gu, tetapi karena harga yang lebih rendah, pasien lebih memilih kami. Bagus. Beritahu pabrik. Lini produksi harus mengimbangi. Benar. Apakah Departemen Litbang sudah menemukan cara untuk meningkatkan khasiat obat? Nona Jian, dokumen penelitian yang kau kirimkan, karena itu adalah fotokopi dan bukan yang asli. Sebagian dari proses eksperimental tidak terekam. Departemen R&D kami, meskipun kami sudah berusaha keras, hanya dapat mencapai tingkat efikasi saat ini. Apa gunanya kalian semua? Cepat cari solusi. Proses eksperimental hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menaikkan efikasi agar setara dengan grup Gu. Shen Xiangyun, sejak kapan perusahaan ini menjadi milikmu untuk diperintah? Kau memanfaatkan perjalanan bisnisku dan berani menyalahgunakan dana untuk diam-diam meluncurkan obat baru. Ketua Jing, Anda harus menjaga ucapan Anda. Tindakan saya didukung oleh Dewan Direksi. Ketua Jian, setelah meninjau perjanjian proyek Dewan Direksi, dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui pelaksanaannya. Sejak grup Gu menentang kita, banyak mitra berhenti bekerja sama. Jika bukan karena proyek Ketua Shen saat ini, rantai modal grup Jian pasti sudah putus. Apa sebutanmu untuknya? Ketua Shen. Jian Guowei, jangan kau lupakan. Saham grup Jing Film was translated setengahnya milik and keluarga Shen narrated saya. by M Media. Kau jalang picik. Grup Gu sudah menjadi pemimpin industri. Kau secara terbuka menantang mereka. Itu sudah cukup buruk. Kau bahkan berani memproduksi produk yang sama dengan mereka. Kau telah benar-benar menyinggung semua orang. Aku pikir grup Jian, cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu. Itu masih lebih baik daripada dihancurkan oleh orang sepertimu. Orang yang lemah dan tidak kompeten.
Kau. Ketua Jian. Siwan. Ibumu sudah gila. Melawan grup gue. Jelas merupakan jalan buntu. Sekarang hanya Jiang Yue yang bisa menyelamatkan situasi saat ini. Cepat pergi dan mohon pada Jiang Yue. Ayah. Tidak ada gunanya. Jiang Yu sekarang tidak mungkin akan membantu kita. Dia masih membenci kita. Kau katakan padanya. Selama dia bersedia kembali dan membantu kita. Apapun yang dia inginkan. Aku bisa menyetujuinya. Ayah. Ibu dan proyek mereka. Kemungkinan besar mencuri hasil penelitian Jiang Yue. Apel. Ibu memberikan lembaga penelitian itu kepada Xinian. Tetapi orang-orang di lembaga itu memberitahuku bahwa proyek mereka dibeli dari luar negeri. Tetapi di dalamnya, semua materi adalah salinan cetak. Jelas terlihat seperti diam-diam di foto. Selain itu, semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan. Ayah pikirkanlah, selain Jiang Yu siapa lagi yang memiliki bakat penelitian seperti ini? Tidak ada orang kedua di seluruh kota Hai yang memilikinya. Ibu dan mereka mungkin hanya ingin memanfaatkan fakta bahwa grup Gu belum sempat sebelum mengajukan paten dan mendaftarkannya untuk menciptakan obat pengganti yang setara. Untuk merebut pasar, mereka berani menggunakan cara ilegal untuk mencuri rahasia dagang. Ayah. Mereka? Ayah tenanglah. Tenang ayah. Ibu sekarang bersama Xinian. Dia tidak akan mendengarkan siapapun jika tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Begitu skandal itu pecah, seluruh keluarga Jiang kita akan hancur. Jiang Yue. Pergi akui semuanya pada Jiang Yue. Mohon pada Jiang Yue. Minta dia membujuk Gu Jinxiao. Tolong minta mereka untuk berbelas kasihan. Tidak ada gunanya ayah. Jiang Yu sekarang sama sekali tidak akan menemui kita. Konferensi. Lusa adalah konferensi. Jiang Yue pasti akan pergi. Kau pergi akui semuanya pada Jiang Yue. Bujuk Xinian. Bawa ibumu bersamamu untuk mengakui kesalahanmu. Baiklah, aku mengerti ayah. Konferensi. Siwan jaga ayah. Bukankah ini ketua muda Jing? Sudah lama sekali. Kudengar, obat yang baru dikembangkan, memiliki hasil yang biasa-biasa saja saat diluncurkan. Jika hal-hal terus seperti ini, saya bertanya-tanya, apakah kamu bisa mempertahankan lembaga penelitianmu? Kakak kamu tidak perlu khawatir, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Bahkan jika grup Gu tidak bisa lagi mempertahankanmu, kamu masih bisa kembali ke keluarga Jing. Kakakku di sini di bawah komandoku, kebetulan kekurangan 2 staf litbang. Apakah Jiang Yue tetap di grup Gu atau tidak? Bukanlah urusan Anda. Saya Gu Jinxiao menyatakan ini dengan jelas hari ini. Apapun yang diinginkan Jiang Yue, seluruh grup Gu dapat mengambil nama The belakangnya. film was translated Ketua and Gu, narrated apakah by Anda melamar? M-Media. Grup Gu bernilai puluhan miliar. Ketua muda Jiang benar-benar diberkati. Melihatnya seperti ini, apa artinya uang dari paten ini? Keluarga Jiang benar-benar berani maju dan pamer. Jing Yue jangan terlalu sombong. Ibu sudah menghubungi keluarga Shen di ibu kota dan membuat pengaturan. Mereka akan sepenuhnya mendukungku mulai sekarang. Sedangkan kamu, pada akhirnya kamulah yang akan ditinggalkan. Jika itu yang kau katakan, haruskah aku sekarang menjadi sangat ketakutan? Jing Yue, kamu tidak perlu bersikap sinis di sini. Ketua Gu menyukaimu sekarang. Tetapi siapa yang tahu tentang masa depan? Mengandalkan seorang pria, kamu akan ditinggalkan cepat atau lambat. Nyonya Jiang, tolong jangan salah paham. Jiang Yue mencapai posisinya hari ini tidak pernah karena saya. Sebaliknya, sayalah Gu Jinxiao yang bersikeras untuk tetap bersamanya seumur hidup. Saya sudah melalui semua kesulitan ini, namun bahkan belum mendapatkan gelar. Jika Anda terus berbicara omong kosong dan menyebabkan istri yang akhirnya saya dapatkan melarikan diri, maka saya benar-benar harus menyelesaikan masalah dengan Anda dengan benar. Ibu? Ketua Gu, ibuku tidak bermaksud menyinggungmu. Saya meminta maaf kepadamu atas namanya. Jiang Xinian itu tidak baik. Dan begitu juga sisa keluarga Jiang Anda. Para tamu terhormat, perwakilan perusahaan paling terkemuka pada pertemuan pertukaran ini adalah Jiang Pharmaceutical. Menurut riset pasar, Jiang Pharmaceutical kuartal ini mengandalkan pengembangan obat khusus terbarunya, menyebabkan saham grup Jiang naik sebesar 3 poin persentase. Keuntungan obat sudah melampaui Gu Pharmaceutical. Ya Tuhan, melampaui Gu Pharmaceutical. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang
bisa melampaui Gu Pharmaceutical. Sekarang kota Hai akan segera berubah. Perusahaan yang luar biasa dapat menarik modal investasi paling banyak. Nona ketiga Jiang, sama mudanya dengan ketua muda Jiang. Sulit untuk mengatakan, grup Jiang mungkin benar-benar berkembang menjadi grup Gu kedua. Halo semuanya, saya adalah perwakilan dari Jing Pharmaceutical. Jing Xinian, lembaga penelitian yang saya pimpin telah mengembangkan obat anti kanker khusus terbaru, memanfaatkan teknologi terbaru. Obat ini bekerja cepat dan berharga murah bagi pasien. Ini adalah kabar baik di tengah situasi putus asa. Harapan bagi mereka yang sekarat. Saat ini keuntungan pasar telah melampaui 10 juta. Kami menyambut semua orang untuk berinvestasi dan bergabung dengan kami. Apakah kamu melihat ini, Jing Yue? Bahkan di bidang yang paling kamu kuasai, penelitian ilmiah, aku tetap akan melampauimu. Terkadang, aku merasa kau dan Shen Xiangyun adalah ibu dan anak kandung yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, cara tidak sedap dipandang kalian berdua berebut sesuatu, hampir identik. Jing Yue, apa gunanya lidah tajammu? Di sini, dunia bisnis menghargai hasil. Pemenang mengambil segalanya. Menang adalah menang. Kalah adalah kalah. Kali ini kamu kalah. Ketua Gu adalah pria yang cerdas. Saya yakin, dia seharusnya sudah tahu sekarang siapa yang nilainya lebih besar. Apakah itu berarti Anda berniat memberi saya kesempatan lain? Ketua Gu, jika Anda memecat Jing Yu dari grup Gu dan mencabut semua hak istimewanya, maka saya akan mempertimbangkan bekerja sama dengan perusahaan Anda, aliansi yang kuat. Pilihan di mana Anda dijamin mendapat untung. Ketua Gu adalah pria yang cerdas. Anda seharusnya tahu cara memilih, bukan? Bagaimana ketua Gu akan memilih? Meskipun ketua muda Jiang sangat berbakat, menilai dari situasi saat ini, Nona ketiga Jiang memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika aku adalah ketua Gu, aku akan memilih Nona ketiga Jiang. Obat khusus ini bahkan belum diluncurkan. Begitu memasuki pasar, keuntungannya pasti akan berlipat ganda lebih dari beberapa kali. Wanita ada di mana-mana, tapi jenius itu langka. Xinian, semua orang senang dengan pencapaianmu. Tetapi tidak perlu bersikap begitu kejam. Jiang Yu juga keluarga kita. Tahu kapan harus berhenti. Semua orang tahu bagaimana kamu mencapai kesuksesanmu. Kakak tertua, dulu kamu adalah orang yang terus-menerus mengatakan, Jing Yu lebih rendah dari kita. Mengapa sekarang kamu berpura-pura menjadi orang baik? Ibu sudah bilang bahwa keluarga Jiang dan keluarga Shen hanya sepenuhnya mendukung dan membina. Aku sendiri. Tepat sekali. Ketua Gu, jika Anda memilih Xinian, keluarga Shen di ibu kota, keluarga Jing di kota Hai, dimanapun saya memiliki pengaruh, akan siap membantumu. Ibu, apakah kamu gila? Prestasi yang telah dicapai Jiang Xinian seharusnya menjadi milik Jiang Yue. Dan proyek hari ini dicuri olehnya dari Jiang Yue. Kakak kedua, apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti, maka jangan membuat tuduhan tak berdasar di sini. Hati-hati atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bukti katamu, dia tidak punya, aku punya. Masuklah. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, bagaimana jika kita ketahuan ketika saatnya tiba? Apa yang harus kita lakukan saat itu? Apa yang perlu ditakutkan? Di pasar, ada jenis agen farmasi yang serupa. Ada puluhan juta jenis. Selama kita benar-benar menolak untuk mengakuinya, tuduhan ini tidak dapat ditimpakan kepada kita. Nona Jian, cepat selamatkan aku. Mereka akan menangkapku. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak mengenalmu. Tidak kenal saya. Nona ketiga Jian, Anda benar-benar orang mulia dengan ingatan yang pendek. Baiklah. Hari ini tepat di depan semua orang. Akan kubantu Nona ketiga Jian mengingat semuanya secara tepat. Pada tanggal 13 Agustus, Jiang Xinian di sebuah kedai kopi bertemu secara pribadi dengan Lian, anggota departemen R&D perusahaan kami, dan memberikan orang itu deposit 1 juta, menuntut agar mereka mencuri rahasia perusahaan kami. Ini buktinya. Pukul 10 malam itu, Lian secara pribadi mematikan saklar listrik utama perusahaan. Diam-diam menyelinap ke kantor Jiang Yue dan menggunakan ponselnya untuk memotret secara diam-diam proposal R&D terbaru perusahaan kami dan prosedur R&D. Tetapi yang tidak dia duga adalah pengawasan perusahaan kami dan penerangan tidak berada pada sirkuit yang sama. Pengawasan dengan jelas merekam seluruh proses kriminalnya. Pada jam 12 malam itu, Jiang Xinian menerima laporan penelitian ini dan memberikan Lian cek senilai 5 juta.
membantunya meninggalkan kota Hai. Dengan adanya bukti manusia dan materi, apalagi yang harus kamu katakan? Sudah berakhir. Ini adalah jebakan. Pantas saja aku tidak pernah dengar. Nona Jiang ketiga terlibat dalam penelitian ilmiah. Dan tiba-tiba dia berhasil melakukan sesuatu yang besar. Aku bahkan berpikir, leluhur keluarga Jiang diberkati. Satu demi satu mereka semua jenius. Itu dicuri. Lalu bagaimana dia masih berani lari di depan ketua muda Jiang dan pamer? Benar-benar tidak tahu malu. Shen Xiangyun juga mengabaikan putri kandungnya yang jenius, bersikeras menjadikan orang yang diadopsi sebagai pewaris. Bukankah itu berarti dia tidak waras? Lalu apa? Kakak tertua kakak, kalian semua telah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin seorang anak yang tumbuh besar di panti asuhan sejak kecil bisa lebih baik dariku? Bukan kami yang tertipu. Kalian dan ibu yang memiliki prasangka terlalu dalam terhadap Jing Yue dan tidak pernah mau mengakui keunggulannya, yang menyebabkan konsekuensi pahit hari ini. Nona Jiang, kami telah menerima laporan tuduhan keterlibatan Anda dalam cara-cara yang tidak patut untuk mencuri rahasia dagang, pelanggaran produk dan mencari keuntungan secara jahat. Karena jumlah yang terlibat dalam kasus ini cukup besar, Anda sekarang resmi ditangkap. Tidak, itu salah. Anda tidak bisa menangkap saya. Saya adalah penanggung jawab industri farmasi JN. Saya adalah bintang baru komunitas penelitian ilmiah. Mereka belum mengajukan paten. Anda tidak bisa menangkap saya. Siapa bilang proyek kami belum mengajukan paten? Hanya saja, saya belum mengumumkannya. Itu kamu. Kamu tahu aku akan melakukan ini selama ini. Kamu sengaja membiarkan aku mendapat untung, menyaksikan jumlah keuntungan tumbuh semakin besar. Kamu sengaja menjebakku. Jing Yue, kamu sangat jahat. Ini, jika hasil litbang dari grup Jian dicuri dari ketua muda Jian, satu versi bajakan saja bisa mencapai kesuksesan seperti itu, maka produk aslinya di tangan ketua muda Jian pasti sangat kuat. Sebuah penemuan yang dicuri bisa menyelamatkan grup Jiang yang terlilit utang besar. Ketua muda Jiang benar-benar bintang baru penelitian ilmiah yang memang pantas. Grup Gu adalah yang memimpin masa depan, arah yang sebenarnya. Saya berinvestasi di grup Gu, berinvestasi pada ketua muda Jing. Aku juga, kakak. Apa yang harus kita lakukan? Kekayaan bersih Jiang Yue saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita bandingkan. Kembali dan beritahu ayah bahwa ibu dan Sinian sama-sama telah ditangkap oleh polisi. Keluarga Jing bangkrut. The film was translated and Bukankah sudah narrated by kubilang, M aku Media. sangat pandai menarik investasi. Tepat sekali. Istriku yang terbaik. Jangan panggil aku begitu sembarangan. Aku bahkan belum setuju untuk mendaftarkan pernikahan kita. Baiklah, Ketua Jian. Sekarang perusahaan dan orangnya adalah milik Anda. Mengapa Anda tidak menerima saya saja? Jiang Yue, Jing Yue. Jing Yue. Kami semua telah menyadari kesalahan kami. Kakak sulung tidak meminta pengampunanmu. Kakak sulung hanya ingin bertanya, apa yang sebenarnya bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan kepadamu? Jiang Yue. Sinian dan ibu sudah ditangkap. Jumlah yang terlibat sangat besar. Mereka mungkin tidak akan keluar seumur hidup mereka. Ketika ayah mendengar berita itu, kondisi jantungnya kambuh. Mungkin. Jing Yue, kami sudah membayar harga yang menyakitkan. Tidak bisakah kamu memaafkan kami saja? Harga yang menyakitkan. Kalian semua hidup dengan sangat baik. Harga menyakitkan macam apa itu? Jiang Yue. Hanya kita yang tersisa di keluarga Jian. Jiang Sinian dan ibu demi proyek penelitian sudah menanggung utang kompensasi yang sangat besar. Rekeningnya kosong. Keluarga Jiang sudah menyatakan bangkrut. Harga yang seperti itu, bukankah itu cukup signifikan? Nasib keluarga Jiang saat ini sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Ini adalah anggota keluarga yang kamu pilih. Adikmu yang baik. Menghancurkan perusahaanmu dan memaksa ayahmu masuk rumah sakit. Apa hubungannya denganku? Tapi Jing Yue, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Salah. Dia adalah keluargaku. Juga, kompensasi atas pelanggaran paten. Tolong segera transfer ke rekeningku. Pernikahanku tidak akan mengundang kalian semua. Ibu, apakah kamu baik-baik saja di sana? Aku tahu. Kamu membenci ayah. Ayah meninggal pagi ini. Sebelum dia pergi, dia masih ingin aku memberitahumu. Dia menyesal. Villa keluarga kami juga telah digadaikan. Perusahaan juga telah bangkrut. Ayah berkata,
Orang yang paling ia sesali dalam hidup ini adalah kamu. Sebelum dia meninggal, ayah terus menggumamkan namamu. Dia berkata, sepanjang hidupnya, dua orang yang paling ia salimi. Salah satunya adalah Jing Yue. Dan yang lainnya adalah kamu. Ini adalah apa yang ditulis saat kamu melahirkan Jing Yue, surat wasiat yang sudah ayah tulis. Dan ini adalah buku harian adikku. Aku melihat ibu hari ini. Dia benar-benar cantik. Dia 100 kali lebih cantik daripada yang kubayangkan. Ibuku adalah ibu yang paling lembut di dunia. Arti pentingnya bagiku berbeda dari orang lain. Ibu, aku pernah berada di dalam perutmu, terhubung oleh garis keturunanmu, selama 10 bulan penuh. Hubungan ini bahkan setelah aku lahir. Masih ada sebuah benang yang tersisa. Sedemikian rupa sehingga, meskipun kita terpisah ribuan mil, malam-malam sunyi yang tak terbilang di panti asuhan, aku masih bisa merasakan hubungan ini, samar-samar menarikku. Itu membuatku siang dan malam, tidak bisa menyembunyikan kerinduanku padamu. Bahkan setelah aku kembali ke rumah, kekuatan tak terlihat ini masih membimbingku. Ruang kurungan yang gelap sunyi senyap, setiap pukulan dayung yang ditujukan padaku. Semua itu tidak menyakitkan. Aku bisa menahannya. Tapi, ibu, bisakah ibu mencintaiku juga? Sama seperti ibu mencintai kakakku, aku tidak perlu dicintai yang paling utama. Aku hanya perlu ibu mencintaiku sedikit saja. Seperti semua anggota keluarga. Aku juga ingin menjadi objek perhatian ibu. Pagi ini, Gue Jinseo, ketua grup Gue, dan jenius ilmiah Jiang Yue, mengadakan pernikahan mereka di hotel terbesar di kota. Acaranya megah. Para tamu yang menghadiri acara ini meliputi Yue, aku minta maaf. Ibu, aku salah.